Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Selamat datang di Oktagonpedia, tempat di mana kamu bisa menemukan informasi dan pengetahuan menarik. Simak selengkapnya. Mari kita mulai. Pada mulanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk ziarah kubur. Namun kemudian beliau membolehkannya dengan sabdanya, "Dulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah kalian padanya, karena sesungguhnya itu mengingatkan pada kematian." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa pada mulanya ziarah kubur dilarang. Namun akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan untuk melakukannya. Larangan tersebut memang sangat beralasan, mengingat ziarah kubur rawan akan munculnya kesyirikan yang merupakan lawan dari dakwah tauhid. Bahkan tidak sedikit kesyirikan yang terjadi di masyarakat adalah ziarah kubur. Dan apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut telah terjadi di zaman ini, yang mana sangat banyak kita temui kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan dalam ziarah kubur. Adapun kesalahan dan penyimpangan dalam ziarah kubur yang banyak terjadi di masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Menyembah kuburan dengan meminta pertolongan dan bantuan kepada para wali yang telah meninggal dunia dengan keyakinan bahwa para wali yang telah meninggal dunia bisa memenuhi hajat serta bisa membebaskan manusia dari berbagai kesulitan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia." Quran Surah Al-Isra ayat 23. Sebagian penyembah kuburan ada yang mencium setiap sudutnya lalu mengusapnya ke bagian tubuhnya. Mereka juga mencium pintu kuburan tersebut dan melumuri wajahnya dengan tanah dan debu kuburan. 2. Tawaf di kuburan. Tawaf atau mengelilingi kuburan adalah haram jika dengan niat takarrub atau mendekatkan diri kepada penghuni kuburan tersebut. Maka hal tersebut termasuk kesyirikan yang besar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, karena tawaf adalah ibadah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah mereka bertawaf di Baitullah yang tua. Quran Surah Al-Hajj ayat 29. Sedangkan bertawaf atas sesuatu selain Ka'bah dengan maksud untuk mendekatkan diri kepadanya, maka hal tersebut termasuk kesyirikan. 3. Menyembelih di atas atau di sisi kuburan jika dimaksudkan untuk penghuni kubur tersebut, maka hal tersebut termasuk syirik besar berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, sesungguhnya solatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mengatur sekalian alam. Quran Surah Al-An'am ayat 162. Dan berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Pada binatang sembelihan
terdapat dua hal yang diharamkan. Pertama, penyembelihannya untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedua, penyembelihannya bukan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya menjadikan daging binatang tersebut tidak boleh dimakan dan termasuk penyembelihan jahiliyah atau yang terkenal di zaman kita saat ini adalah menyembelih untuk jin, yaitu manakala mereka membeli rumah atau membangunnya, atau ketika mereka menggali sumur, mereka menyembelih di tempat tersebut atau di depan pintu gerbangnya sebagai sembelihan atau sesajen karena takut dari gangguan jin. 4. Menyalakan lampu atau lilin dan memasang kelambu di atas kuburan berdasarkan hadis yang artinya Rasulullah melaknat dan orang-orang yang memberi penerangan lampu pada kubur. Hadis riwayat Hakim. 5. Menyiram kuburan dan menabur bunga-bunga atau menancapkan pelepah pohon di atas pusara karena hal itu termasuk tasyabbuh atau menyerupai orang-orang kafir. Adapun perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menancapkan pelepah kurma di atas dua buah kuburan yang sedang beliau lewati tidak bisa dikiaskan dengan tabur bunga. Namun perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib, karena pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada beliau keadaan penghuni dua kuburan tersebut yang sedang disiksa, dan ini pula lah yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhu, dan tidak pernah diriwayatkan dari mereka bahwa mereka meletakkan pelepah pohon atau bunga di atas kuburan, kecuali di atas kuburan Buraidah al-Aslami, karena beliau berwasiat untuk diletakkan di atas kuburannya dua pelepah kurma. Wallahu alam. Yang keenam, menembok kuburan dan memasang prasasti baik dari batu, marmer, atau kayu dengan menuliskan nama, tanggal lahir, dan wafatnya, karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan bid'ah dan gulu atau berlebih-lebihan dalam memuliakan penghuni kubur tersebut, serta jalan untuk menuju pada kesyirikan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengkapuri kuburan, menulis di atasnya, dan membuat bangunan di atasnya. Hadis riwayat Tirmizi. 7. Membaca Al-Quran di kuburan dengan keyakinan bahwa membaca Al-Quran di tempat tersebut memiliki keutamaan. Juga menghususkan membaca surah Al-Fatihah dan Yasin untuk para arwah, karena ibadah apa saja yang dilaksanakan di kuburan seperti berdoa, zikir, membaca Al-Quran, menyembelih, tawaf, sholat kecuali sholat jenazah, dan lain-lain adalah termasuk menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid, dan itu dilarang berdasarkan hadis yang artinya Rasulullah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Hadis riwayat Hakim. 8. Mengadakan safar atau perjalanan untuk menziarahi kuburan-kuburan tertentu seperti kuburan para wali atau orang-orang yang dianggap soleh dengan tujuan bertawassul atau menjadikan mereka sebagai perantara dalam berdoa atau meminta pertolongan kepada mereka, karena hal ini adalah perbuatan bid'ah yang sesat. 9. Menghususkan waktu-waktu tertentu untuk melakukan ziarah kubur, seperti harus 2 hari raya,
menjelang masuknya bulan Ramadan, pada hari Jumat, 3 hari, 7 hari atau 40 hari setelah pemakaman tersebut. Semua itu tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dan beliau beserta para sahabat serta orang-orang yang datang setelah mereka tidak pernah mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk ziarah kubur. 10. Ziarah wanita-wanita ke kuburan. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah melaknat wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Hadis riwayat Ibnu Majah. 11. Menginjak kuburan atau berjalan di atas kuburan dengan sendal atau sepatu. Hal ini sering kita jumpai pada suatu prosesi pemakaman yang mana sebagian orang ada yang tak mengindahkan jalan yang mesti dilaluinya, sehingga di sana-sini menginjak kuburan, bahkan terkadang dengan sepatu atau sendal mereka tanpa sedikit pun mempunyai rasa hormat kepada orang yang sudah meninggal. Tentang besarnya persoalan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh berjalan di atas bara api atau pedang atau menambal sepatu dengan kakiku sendiri lebih aku senangi daripada aku berjalan di atas kuburan seorang muslim." Hadis riwayat Ibnu Majah. 12. Bersandar di kuburan atau duduk di atasnya. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan duduk salah seorang di antara kamu hingga terbakar pakaiannya sampai terkelupas kulitnya, maka itu lebih baik baginya daripada duduk di atas kuburan. Hadis riwayat Muslim. Itulah beberapa hal yang tidak boleh dilakukan saat ziarah kubur. Pastikan kamu memahami betul penjelasan yang sudah dijabarkan tersebut. Sekian dan sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.